Halo guys, ini bersama teman kita Pak Indra Saputra di dalam Anda ketemu. Baru ngobrol. Halo Pak Indra, ngobrol-ngobrol lepas tentang eh, Pasaman Barat masa depan. Baik tentang apanya, tentang perkembangan kemajuan sawit ataupun terkait dengan perekonomian masyarakat lah. Semoga beliau sehat selalu. Amin. Apa obsesinya Pak In untuk Pasaman Barat dalam bidang perkebunan, Obsesi. terutama dalam perkebunan sawit agar Insyaallah. petani kita sejahtera? Kalau obsesi, Pak Datuk, sebagai putra daerah, sebagai masyarakat, Ya. kalau kita di luar, masyarakat luar melihat kita di Pasaman Barat ini, mereka lihat kita ini sangat berpotensi dengan alamnya, Ya. terutama kebun kelapa sawit. Ya. Jadi kita kalau di luar itu ya di Padang, kita bicara Bapak dari mana, Anda dari mana, Pasaman Barat, mindset mereka tuh kita punya kebun kelapa sawit yang luas. Ya. Seperti itu. Artinya kita itu punya komoditas yang luar biasa. Ya. Nah, Orang kaya lah kita sebut. Kaya lah. Pasaman Barat ini orang kaya nih. kayak lah rich man gitu kan. Nah, tapi kalau ini potensi, kita harus sadar memang kita akui kita punya potensi. Iya. Tapi potensi itu kalau kita tidak kelola dengan baik, itu nanti grafiknya itu menurun. Iya. Nah, itu. Berjalan waktu, dia grafik menurun. Iya. Kalau bisa kita jangan minimal mempertahankan. Tapi dengan waktu semuanya pasti berubah. Berubah kalau kita tidak jaga dengan baik pasti menurun grafiknya. Pasti menurun kalau tidak tepat kelola. Iya. Nah, tapi kalau tepat kelola, minimal kita bisa mempertahankan kualitas. Kalau bisa targetnya harus lebih baik. Iya. Lebih baik itu apa? Lebih baik untuk kita saat ini dan lebih baik juga untuk masa anak-anak cucu kita ke depan. Nah, itu kita harus pikirkan itu. Sekarang kondisinya gimana Pak In? Kondisi kualitas sawit rakyat kita, bukan perusahaan. Ya. Secara global mungkin untuk Pasaman Barat saya tidak bisa komentar, ini bukan kapasitas. Cuman saya punya kebun juga, gitu kan. Kebun saya itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya hasilnya. Iya. Nah, saya bandingkan, saya juga punya teman-teman lah kayak di Riau, Jambi, dan beberapa teman kita diskusi-diskusi. Ada beberapa hal yang dia sampaikan ke saya ketika saya compare sawit kebun saya dengan apa yang mereka lakukan, banyak yang tidak tepat. Iya. Ketidaktepatan itu kenapa? Saya tidak tahu. Kenapa saya tidak tahu? Tidak ada yang memberitahu. Iya. Iya. Nah, itu kan. Jadi saya sebagai petani sebenarnya mungkin bisa jadi sih saya dipaksa belajar sendiri. Iya. Tapi akan lagi baiknya kalau ada artinya yang membimbing, yang mengarahkan. Karena apa? Karena masalah perkebun ini menyangkut kepada ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan dan harus tepat kelola. Nah, jadi jadi saya inti begini pertanyaan Pak Datuk tadi itu, yang kebun saya ini saya masih belum sesuai dengan harapan saya. Harganya. Ya, saya compare dengan teman-teman saya di luar gitu kan. Nah, saya berharap Sandi lagi coba ini Pak Datuk untuk mengelola kebun saya ini dengan baik dengan menggunakan penggunaan pupuk organik. Organik ini udah teruji. Teman saya tuh dia kelola ada sekitar hampir 3.000-an hektar dan dia kelola dengan menggunakan pupuk organik ini. Dan dia cerita ke saya ketika dia menggunakan pupuk organik dan telah disahkan dan mendapatkan sertifikasi dari Dinas Perkebunan ISPA, yaitu ISPA itu Indonesian Sustainable Palm Oil, nama ISPO. ISPO 2000. Ada kebijakan baru juga kalau tidak salah keputusan presiden yang baru, tapi belum saya baca. Tentang ada tempat kelola 6 item apa 5 item itu dalam ISPO itu yang harus, mulai dari manajemennya, pengelolaannya, lingkungannya, teknis manajemennya semua harus baik kalau di ISPO itu. Nah, itu kan. Kalau ini bisa kita laksanakan untuk ISPO ini, nah itu kan mungkin lebih kepada domainnya perkebunan ini. Itu saya optimis sekali.
kualitas meningkat, harga Harga meningkat, rakyat sejahtera. Iya, Gitu. iya. Nah, itu. Sekarang kalau boleh tahu rakyat menjual sawit per kilo berapa sekarang dan perusahaan berapa perbandingannya dengan yang kelola perusahaan dengan yang dikelola mandiri ya? oleh Kalau nggak salah, karena ini kan kebun saya itu dikelola Adri, mungkin lebih kurang 2000-an lebih, sampai 2000 sekarang. ya 2000 lah. 2000-an ya. Mhm. Tapi kalau yang kebun kayak PTP itu hampir 3000-an kan. 3000-an jauh juga. Karena mereka kelola dengan ISPO. Manajemen Ya, ISPO manajemen yang bagus ISPO ya. yang bagus. Kalau kondisi apa Pak? Kondisi tanah kita menurut diskusi Pak In dengan orang-orang ahli bidang perkebunan gimana? Sumatera Barat. Ini ada kekhawatiran. Mhm. Khawatir sebagai saya kan kebetulan lagi mendalami masalah lingkungan juga. Ngambil program doktoral saya di program kajian lingkungan dan pembangunan. Ya. Kalau tanah ini kita cekokin terus dengan kimia, ya Pak urea, NaCl apa segala macam. Ya. Ini kualitas tanah ini akan semakin buruk. Iya. Tidak akan ada humus, tidak akan ada organik, tidak ada jasad organik, tidak ada cacing saja nggak bisa tumbuh di situ, hidup di situ. Nah, itu. Bagaimana sawit ini tumbuh dengan baik? Ya. Karena batang sawit ini perlu tempat media tumbuh yang baik. Iya. Nah, itu. Tapi kalau kita cekokin urea, kimia, pupuk kimia, yang ada kimia itu masuk ke batang masuk ke buah. Ya. Kita panen, diolah, nanti CPO-nya ada kandungan kimia. Ya. Kandungan kimia ini yang permasalahan internasional nggak mau terima. Iya. Yang berdampak ke buah yang kualitas buah tentu menurun. Berdampak lagi kepada harga beli. Iya. Gitu. Jadi ini kita kelola dulu tanah kita Ya. yang baik. Kenapa? Kalau kita tidak kelola tanah kita ini dengan baik sekarang, kita akan mewariskan tanah-tanah rusak nanti kepada anak cucu kita. Yakinlah. Iya. Yakinlah. Makanya setiap kegiatan pakar perkebunan penting adanya AMDAL, analisis dampak lingkungan Ya. terhadap apa yang dilakukannya. Ya. Kita tidak bisa memberikan izin saja. Ya. Harus ada AMDAL dulu. Inilah Harus nampak yang akan terjadi. Inilah peran pemerintah daerah Pak In ya. Ah, Pemerintah mungkin itu. Apa harapannya Pak In dalam hal ini terhadap pemerintah daerah agar terhadap persoalan-persoalan perkebunan rakyat kita ini punya perhatian pemerintah daerah, apa harapannya kepada pemerintah daerah sehingga harga sawit kita Sumatera Barat ini bisa meningkat atau setidaknya perusahaan sama nilainya mengambil dengan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar di Sumatera Barat. Ya. Harapan saya sih kita bukan bicara pemerintah sih, tapi kita punya masyarakat yang banyak, ya, pihak yang berkepentingan di sini. Artinya punya yang bertanggung jawab dalam hal ini pengelolaan masyarakat kita ini lebih konsen. Bagaimana ke depannya untuk bisa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ya memaksimalkan, tapi lebih mengoptimalkan sumber daya yang ada. Nah, itu. Terus membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Ya. Saya sebagai masyarakat, kalau saya tidak tahu, tentu sesuai dengan kemampuan saya yang saya kerjakan. Ya. Yang expert, yang ahli-ahlinya itu, yang duduk di jabatan-jabatan tertentu, mereka udah melalui proses pendidikan dasar sampai tingkat tinggi kan. Mereka ahli di situ. Ya. Share-lah ilmu pengetahuan itu kepada masyarakat, agar mereka tahu. Nah, ditopang dengan apa? Dengan mungkin pembiayaan. Teknisnya ada lah, tidak mungkin kita memberi uang untuk biaya, nggak mungkin. Tapi ada teknis-teknis membantu, mungkin bergulir atau teknis pemerintah. Tapi harapannya itu untuk bisa lebih bagus masyarakatnya. Sehingga petani kita sejahtera, masyarakat sejahtera. Dengan itu otomatis pendapatan daerah meningkat dengan pajak. Nah, banyak hal bisa dikelola. Wisata pantai, hasil perkebunan, pertanian, itu sumber-sumber pendapatan daerah. Asal apa? Asal
pihak yang tempat kita bayar pajak ini harus turun, Iya. berikan bimbingan agar apa? Agar kita mau dengan ikhlas dan mau bayar pajak. Iya, iya. Gitu. Kalau kita dengan campur tangan pihak yang akan terima pajak ini dia bimbing Iya. dan hasilnya bagus, dengan misalnya gini, saya punya perusahaan nih, nggak dibantu, Iya. saya usaha sendiri, Iya. itu datang-datang ujuk-ujuk minta pajak, Iya, iya. males saya bayar. Iya, iya, iya. Iya, iya. Tapi saya ini tertatih-tatih kerja. Terus datang kawan nih, Pak gini-gini, bagusnya begini, hasilnya begini. Bapak lakukan ini dulu, ini dulu. Terus tiba-tiba usaha itu membaik, Iya. hasilnya meningkat. Pasti. Terus dengan dibilang, lancar. Pak kapan kita makan-makan ya? Jangan makan-makan lah. Itu kan. Iya, iya, iya. Kemana kita? Gitu. Disitulah perannya Zakat, pembinaan apa. dari Nah, pemerintah itu daerah dia. ya. Nggak boleh ujuk-ujuk saja. Nggak boleh. Iya, iya. Kenapa? Penghasilan daerah itu mesti ini mutlak campur tangan, itu penting. Tidak Mutlak bisa campur kita tangan serahkan pemerintah. saja ke masyarakat. Iya, iya. Nah, seperti itu. Ya, baik guys, teman-teman, itulah bincang singkat kita dengan Pak Indra Saputra, tokoh muda Kabupaten Pasaman Barat yang punya atensi atau perhatian serius terhadap kemajuan perkebunan sawit kita di Kabupaten Pasaman Barat. Karena memang Pasaman Barat ini komoditi unggulannya adalah perkebunan sawit. Begitu Pak ini ya? Sawit, ya. Sawit, kehidupan masyarakat. Karena memang tidak semuanya punya bapak angkat ke perusahaan-perusahaan besar. Banyak juga yang murni punya masyarakat. Oleh karena itu memang diperlukan peningkatan SDM ya Pak ini ya, SDM. petani agar lebih berpikir modern untuk mengelola sawit. Terima kasih guys. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.